Jelang Pilkada Serentak 2024, bursa calon gubernur Jakarta mulai memanas. Nama mantan calon presiden Anies Baswedan menjadi kandidat terkuat yang difavoritkan sejumlah partai. Namun ternyata belum ada kepastian tiket pencalonan di tangan Anies karena partai politik masih menimbang banyak resiko. Sore ini kita akan mengulasnya bersama Sekretaris DPW Nasdem DKI Jupiter, Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jakarta Pantas Nainggolan, dan Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia Jayadi Hanan. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore Mbak Rifana. Saya mau ke Mas Jupiter terlebih dahulu. Mas Jupiter, dari hasil keputusan DPW Nasdem DKI memutuskan ada 3 nama yang akan diusulkan ke DPP sebagai calon gubernur, yakni Anies Baswedan, kemudian Ahmad Saroni, dan juga Ketua DPW Anda, Wibi Andrino. Pertanyaan saya, apa yang menjadi faktor utama DPP Nasdem nantinya memutuskan nama final yang akan diusung? Mas Jupiter. Baik, yang pertama ketika pada tanggal 11 Juni kami melakukan rapat pleno bersama dengan DPP Bapilu. Dalam rapat tersebut kami mengakomodir aspirasi yang telah kami himpun, baik itu dari seluruh pengurus di seluruh kelurahan di DKI Jakarta, kemudian di seluruh kecamatan dan seluruh pengurus di tingkat DPD di 5 kecamatan kota dan Kepulauan Seribu, kemudian mengerucut menjadi 3 nama. Nah, dalam 3 nama tersebut ada Kakak Ahmad Saroni, ada Kakak Wibi Andrino, dan juga ada Mas Anies, yang artinya ada 3 nama yang mendominasi. Nah, kemudian dalam hal ini kami menyampaikan kepada DPP dalam rapat pleno tersebut, tentu kami ingin sebagai partai politik yang terbuka, yang demokratis, kita menghimpun apa yang menjadi aspirasi dari anak-anak muda, dari segmen kepemudaan, banyak yang menyampaikan agar nama-nama tersebut untuk diumumkan. Oke, Mas Jupiter, Anda belum menjawab pertanyaan saya. Kalau itu kan dari hasil keputusan DPW, tapi faktor utama apa yang kemudian akan dipertimbangkan ataupun diprioritaskan oleh DPP Partai Nasdem dalam memutuskan nama final yang akan diusung? Apakah elektabilitas atau rekam jejak atau apa? Ya, saya kira tentu 3 nama tersebut memiliki rekam jejak yang baik, dan kita tahu bahwa Ahmad Saroni ini adalah kader Nasdem yang sudah 2 periode menjabat sebagai pimpinan di DPR RI sebagai Wakil Ketua Komisi 3, dan juga ada Kakak Wibi Andrino selaku sebagai Ketua Fraksi DPRD Partai Nasdem di Jakarta. Dan juga ada Mas Anies. Tentu dalam faktor yang ditampilkan adalah saat ini Bapilu sedang bekerja, ingin menyampaikan bahwa ketika Pilkada Jakarta ini harus betul-betul dikaji dan diperhitungkan secara matang, sehingga apa yang sudah kami sampaikan kepada DPP, dan DPP ingin agar kekuatan politik ini betul-betul bisa secara sempurna untuk disampaikan. Bagaimanapun juga bahwa peran dari ketua umum dan para elit partai ini sangat berpengaruh sekali untuk di Pilkada Jakarta. Walaupun Jakarta ini sudah tidak menjadi daerah khusus ibu kota, namun Jakarta ini adalah etalase bagi dunia, dan Jakarta ini sebagai simbol Indonesia. Dan suksesnya Jakarta ini menjadi tolak ukur untuk Indonesia. Oleh karena itu, DPP akan melakukan kalkulasi secara matang sebelum pada saat yaitu tanggal 31 Juni yang akan disampaikan kepada publik rekomendasi yang mana di antara 3 nama tersebut yang dianggap layak untuk dilakukan rekomendasi. Baik, saya mau ke Pak Pantas ya. Pak Pantas, kalau tadi mungkin keputusan di Nasdem akan bergantung pada DPP ya, pada Ketua Umum Pak Surya Paloh, melihat peta politik yang akan terjadi di nasional mungkin ya. Kalau saya bisa tangkap apa yang disampaikan oleh
Mas Jupiter, tapi saya ke PDI Perjuangan. PDI Perjuangan soal kecocokan, apakah ada faktor kecocokan antara PDI Perjuangan dengan Mas Anies sehingga mengusulkan nama Mas Anies sebagai calon gubernur? Soal kecocokan dulu saya ingin tanya. Ya, begini. Jadi PD Perjuangan ini kan sebuah partai yang solid dan terus menjaga soliditasnya. Nah, untuk menjaga soliditas itu sudah ada aturan-aturan yang kita patuhi bersama untuk melaksanakan atau untuk menyongsong Pilkada serentak 2024 ini. Nah, salah satu pembagian tugas daripada partai di provinsi daerah adalah melakukan penjaringan. Nah, dalam proses penjaringan itu yang sudah kami lakukan, kemudian kami serahkan ke DPP untuk dilakukan penyaringan. Nah, dalam proses penyaringan, sarana-sarana yang diperlukan itu nanti akan terus kita coba penuhi agar betul-betul menghasilkan sesuatu yang kita yakini mampu memberikan yang terbaik kepada masyarakat DKI Jakarta. Baik. Itu prinsip utama. Jadi Ya, soal tapi kecocokan saya pikir itu juga menjadi sangat penting dan sekaligus juga kita didorong oleh keinginan untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat Jakarta, Oke. maka track record itu menjadi sangat penting. Oh, jadi Di samping tentunya ada elektabilitas, baik. nah, dan lain sebagainya itu juga menjadi sangat. Pak Pantas, jadi buat PDI Perjuangan nggak apa-apa kalau nggak cocok, yang penting elektabilitas tinggi dan rekam jejak bagus begitu ya? Saya menyimpulkannya begitu. Nah, saya pikir kecocokan itu kan akan terbangun, akan terlihat dalam komunikasi politik yang pasti ke depan akan dilakukan. Nah, kita kan tidak melakukan tidak memilih kucing dalam karung, ini jelas semuanya. Maka karena tidak satu partai politik pun yang mencukupi untuk mengusung calon sendiri, maka mau tidak mau komunikasi politik itu menyangkut figur calon maupun partai politik yang akan bekerja sama, itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Oke, baik, saya mau ke Mas Jayadi ya. Mas Jayadi, kalau tadi bagi PDI Perjuangan, bagi DPD PDI Perjuangan yang penting adalah elektabilitas dan juga rekam jejak, masalah kecocokan itu bisa nanti sambil jalan sembari komunikasi politiknya itu akan terjalin. Sementara untuk Nasdem masih belum tahu karena keputusan akhirnya akan ada di DPP dan itu pasti berpengaruh pada konstelasi politik nasional. Pertanyaan saya ke Mas Jayadi, mana yang lebih cocok sebetulnya untuk menjadi motor utama pengusung Anies, Nasdem atau PDI Perjuangan? Kalau sama Nasdem kan selama ini kita tahu Nasdem sudah dekat dengan Anies, sudah sejak lama, dan di Pilpres lalu Nasdem adalah pengusung Anies gitu kan, yang selama ini belum terlalu dekat secara politik dengan Anies adalah PDI Perjuangan gitu. Nah, tapi kalau bicara jadi tentu pendorongnya itu bisa dua-duanya kalau jumlah partainya bisa saling mencukupi gitu. Dan seperti kata Pak Pantas tadi, nggak ada satupun partai baik Nasdem maupun PDI Perjuangan bisa mencalonkan sendiri. Maka mestinya tidak ada yang satu jadi motor utama atau tidak, tapi harus saling melengkapi gitu. Karena itu kecocokan itu harus dimaknai sebagai secara luas gitu. Pertama, cocok apakah nanti calon atau figur yang akan diusung, misalnya oleh Nasdem maupun oleh PDI Perjuangan, itu bisa saling melengkapi. Misalnya Nasdem mengusulkan saat ini Anies misalnya ya, salah satu yang diusulkan. Lalu PDI Perjuangan bisa mengusulkan yang lain. Apakah figurnya cocok untuk saling melengkapi dari segi upaya untuk mendongkrak kemenangan? Itu satu. Yang kedua, apakah partai-partai koalisi pendukung itu tidak ada masalah gitu satu sama lain? Apakah tidak ada jarak ideologis yang terlalu jauh antara partai-partai yang mendukung? Misalnya antara Nasdem sama PDI Perjuangan kan tidak ada jarak ideologis yang terlalu jauh. Yang Nasdem nasionalis religius, PDI nasionalis, tapi ada dimensi religiusnya juga. Sementara yang pendukung yang lain, misalnya tadi Anda menyebut PKS ya, PKS yang lebih menonjol religiusnya kan, bukan nasionalisnya seperti PDI Perjuangan. Jadi itu
Saya kira saya setuju dengan Pak Pantas tadi, antara partai yang lebih berorientasi nasionalis dan religius di Jakarta ini, kalau mereka berkomunikasi satu sama lain kan bisa bergabung tuh menjadi nasionalis religius. Oke, tapi di satu sisi kalau melihat hubungan yang kurang baik antara Nasdem dan juga PDI Perjuangan selama ini kan belum ada ya komunikasi antara Ibu Megawati dengan Pak Surya Paloh. Apakah kemudian akan sulit nanti kalau misalnya dua-duanya mengusung Anies? Mas Jayadi, Anda melihatnya bagaimana? Biasanya dalam pilkada itu kan yang paling utama adalah figurnya. Ya. Figurnya siapa? Kenapa figurnya lebih penting? Karena dalam pilkada itu kan dia tidak diserentakkan dengan pemilihan partai, hanya pemilihan untuk gubernur atau kepala daerah saja. Beda dengan pilpres kan, karena pilpres digabung sama pileg. Jadi pertimbangan partai bukan hanya figur, tapi pertimbangan partai bisa juga nasib partainya, di elektabilitas partainya. Kalau di pilkada atau pilgub seperti Jakarta kan pertimbangan utamanya komplementaritas, saling melengkapi antar figur yang ada. Itu yang paling utama saya kira. Nah tentu saja kalau ketemu figur yang saling melengkapi, mereka bisa saling bersepakat gitu. Nah tentu ada pertimbangan lain, seperti kata Mas Jupiter tadi, bahwa Jakarta itu daerah strategis. Daerah strategis itu juga harus mempertimbangkan hubungan antara bakal calon yang diusung dengan kemungkinan kalau mereka menang dengan kemungkinan pemerintahan yang akan datang dan sebagainya. Jadi memang pertimbangan-pertimbangan itu harus cukup banyak. Cuma saya kira pertimbangan elektoral menjadi salah satu yang paling penting. Baik. Saya akan lanjutkan nanti lebih dalam ya dialog kita. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Kita lanjutkan dialog kita sore hari ini. Maju mundur tiket partai pencalonan Anies Baswedan di Pilkada Jakarta. Bersama Sekretaris DPW Nasdem DKI Jupiter, ada Sekretaris DPD PDI Perjuangan Pantas Nainggolan, dan Direktur Eksekutif LSI Jayadi Hanan. Pak Pantas, mungkin kameranya bisa dibuka terlebih dahulu ya. Oke, saya mau ke Pak Pantas lagi. Pak Pantas, mantan calon Presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menyarankan kalau memang tidak ada kecocokan antara Anies dengan partai Anda, maka tidak perlu dipaksakan. Kalau saya tangkap di sini, apakah ada pro dan kontra terhadap usulan pencalonan Anies Baswedan dari internal partai? Enggak, saya pikir tidak ada. Itu kan udah bagian daripada, itu udah kesimpulan akhir itu nanti. Nah ini sekarang masih berproses, masih sangat dinamis, maka segala sesuatunya masih sangat mungkin terjadi. Ya di samping ya kader-kader PD Perjuangan juga kan tidak kekurangan kader untuk kita usung. Nah, itu juga menjadi jadi biarlah dalam masa-masa sekarang ini ya berproses sebagaimana mestinya, sampai nanti di ujung kita akan memastikan bahwa itulah yang terbaik untuk bisa kita dedikasikan dalam pilkada Provinsi DKI Jakarta. Oke, jadi tidak ada pro dan kontra ya, semuanya setuju dengan usulan pencalonan Anies di PDI Perjuangan. Masa nggak ada pro dan kontra, Pak Pantas? Nggak ada yang menolak? Masih berproses. Nah, apa yang terjadi sekarang ini kan masih dalam proses penyaringan. Nah, dalam proses penyaringan akan banyak infrastruktur, sarana prasarana yang dibutuhkan. Termasuk juga mungkin survei-survei itu juga sangat membantu dalam menyusun strategi maupun pemetaan politik di setiap provinsi DKI Jakarta. Oke, atau jangan-jangan memang PDI Perjuangan ingin mengusung Mas Anies karena melihat kritikan terhadap kebijakan Mas Anies selama menjabat kemarin itu berdampak negatif justru untuk PDI Perjuangan di DKI ya. Kursinya malah turun kan di DPRD? Iya. Iya, Pak Pantas? Iya, saya yakin bahwa Dewan Pimpinan Pusat Partai PDI Perjuangan itu akan melakukan penyaringan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang sangat detail, yang sangat rinci. Nah, jadi saya meyakini itu, dan oleh karenanya siapapun nanti yang akan diputuskan oleh partai, saya yakin itulah salah satu sumbangsih yang bisa kita berikan untuk bisa mengantarkan Jakarta kepada visi ataupun cita-cita yang kita inginkan ke depan.
Baik, baik. Saya mau ke Mas Jayadi dulu, baru saya nanti ke Mas Jupiter ya. Mas Jayadi, kalau dilihat di internal PDI Perjuangan, meskipun tadi Pak Pantas mengatakan bahwa nggak ada apa-apa begitu ya, tapi kan kita bisa membaca bahwa masih ada penolakan terhadap usulan pencalonan ataupun mengusung Anies Baswedan. Apakah menurut Anda akan sulit bagi PDI Perjuangan untuk menyatukan suara-suara yang menolak Anies ini? Karena melihat rekam jejak hubungan antara Anies dengan PDI Perjuangan selama 5 tahun ke belakang itu tidak begitu harmonis ya. Ya benar. Jadi tidak selalu tidak harmonis ya, naik turun hubungannya ya. Misalnya ketika Pak Anies masih bersama Pak Jokowi menjelang pemilu 2014 itu kan dengan PDI Harmonis. Perjuangan hubungannya bagus ya. Lalu di Pilkada DKI berseberangan gitu kan. Ya. Tapi kemudian di Pilpres yang barusan meskipun mereka berbeda kubu tapi cenderung memiliki lawan yang sama kan, yaitu Prabowo dan Gibran. Jadi hubungannya naik turun, artinya bahwa pola hubungannya itu bisa berubah-ubah tergantung kepada kepentingan-kepentingan strategis yang muncul dalam konteks pilkada yang sekarang gitu, atau pilgub yang ada sekarang. Jadi bukan tidak mungkin ada perubahan-perubahan. Nah, karena hubungannya itu naik turun, maka sangat wajar kalau ada pro dan kontra kan. Ada yang ada yang menganggap ya, misalnya yang menganggap Anies memainkan politik identitas di 2016 lalu mungkin tidak mau kan gitu, yang terutama yang diehard pendukung Ahok gitu. Sebaliknya yang menganggap bahwa Anies dan PDI bersama Ganjar sebetulnya satu visi dalam arti berhadapan dengan Prabowo Gibran di Pilpres yang lalu, itu kan menjadi sesuatu yang bisa membuat pendukung Anies di PDI Perjuangan punya suara juga. Jadi saya kira memang pro dan kontra itu memerlukan proses untuk diselesaikan sampai kemudian PDI Perjuangan memutuskan gitu. Nah, tinggal saya kira baik PDI Perjuangan maupun Anies sebetulnya punya kepentingan. Kalau kita hitung dari sisi elektoral itu kan punya potensi untuk saling melengkapi. Kenapa? Karena Anies itu kan diperkirakan belum aman potensi kemenangannya untuk memperoleh angka 50% lebih di DKI sebagai incumbent ya, karena di DKI kan perlu 50% lebih. PDI Perjuangan itu kan bisa melengkapi itu dengan ceruk suara yang berbeda dari basis suara Anies. Demikian juga Nasdem yang mungkin mendukung Anies kan memerlukan PDI Perjuangan untuk mendukung supaya suara Anies cukup aman memperoleh angka lebih dari 50% plus 1 di Pilkada Jakarta. Jadi ada kepentingan itu. Cuma memang seperti yang Anda bilang, memang tidak mudah untuk menyatukan karena selama ini hubungannya naik turun tadi gitu. Oke, baik. Saya mau ke Mas Jupiter ya. Mas Jupiter, kalau melihat sejarah hubungan antara Nasdem dengan PDI Perjuangan yang tidak harmonis-harmonis amat begitu ya. Kalau Nasdem, DPW Nasdem DKI sudah merekomendasikan salah satunya adalah nama Mas Anies, dan jika nanti DPP memutuskan untuk mengusung Anies, apakah bagi Nasdem akan bisa menjalin komunikasi dengan koalisi bersama dengan PDI Perjuangan, mengingat hubungan antara dua ketua umum ini tidak harmonis-harmonis banget nih antara Ibu Mega dengan Pak Surya Paloh. Mas Jupiter. Ya, kami dari Partai Nasdem tentu adalah partai yang terbuka dan sangat menghargai seluruh partai maupun calon partai koalisi ke depan. Dan kami akan membuka ruang dan komunikasi yang insentif, yang terus dinamis ke depannya. Dan kami menginginkan agar memiliki visi kesamaan yang sama untuk membangun kota Jakarta ini. Tentunya kita menentukan, dan memang tidak bisa dipungkiri bahwa dalam hasil survei manapun, Pak Anies adalah elektabilitas yang paling tinggi. Oleh karena itu, setiap partai, sehingga setiap partai politik dan partai koalisi, tentu mereka juga menyiapkan calon wakil gubernur yang akan mendampingi Pak Anies. Oleh karena itu, setiap partai koalisi ketika mereka menyiapkan calon wakil gubernur, ini tentu juga akan mempengaruhi sebagai untuk tolak ukur kekuatan, apakah menjadi kekuatan atau kelemahannya Pak Anies untuk kedepannya, ataupun calon apapun lah yang nanti akan direkomendasikan oleh DPP Nasdem. Oleh karena itu,
butuhkan pertimbangan-pertimbangan yang matang, yang saat ini kami terus melakukan komunikasi juga secara terbuka dengan partai-partai koalisi, karena kita tahu bahwa saat ini PDIP pun tidak bisa untuk mengusung calon gubernur dengan satu partai saja. Tentu harus berkoalisi dengan partai yang lain, termasuk juga dengan PKS, termasuk juga dengan Gerindra, ataupun dengan Golkar. Artinya, dalam kesempatan ini masih ada waktu dan kami menunggu hingga tanggal 30 Juli, dan ini kami percayakan bahwa nantinya DPP akan merekomendasikan yang terbaik untuk membangun kota Jakarta ini dengan pasangan yang terbaik juga untuk mengimbangi dalam kontestasi pilkada di Jakarta ini. Baik, Mas Jupiter, untuk partai sendiri mana yang akan diprioritaskan Nasdem untuk digandeng kalau mengusung Anies? Apakah PKS atau PKB atau gimana? Ya, saya kira semua mungkin saja, semua terbuka, memiliki kesempatan yang sama, dan selama ini kami selalu membuka ruang komunikasi intens, semua berkomunikasi dengan baik dengan seluruh partai politik, dan saya kira dengan memiliki visi yang sama, memiliki kesamaan untuk membangun Jakarta ini yang lebih baik, lebih maju, lebih sejahtera, ya tentu Nasdem akan mempertimbangkan dan akan bergabung dengan visi yang lebih baik untuk kemaslahatan masyarakat DKI Jakarta. Oke, Mas Jayadi terakhir ya, melihat peta politik di mana Nasdem sedang coba dirangkul atau mungkin merapat ke pemerintahannya Prabowo, apakah kemudian Nasdem akan menghindari berkoalisi dengan PDI Perjuangan mengusung Anies? Akan sulit nggak bagi Nasdem nih? Ya, memang itu tidak mudah ya. Tergantung kepada bagaimana sikap dari dalam hal ini misalnya sikap dari Pak Prabowo gitu dan Pak Jokowi gitu. Maka memang yang paling mudah itu adalah kalau Nasdem mengajukan calon yang mungkin menang, tapi sekaligus itu membuat mereka bersama dengan koalisi Prabowo, koalisi Indonesia Maju kan gitu. Itu berarti kan yang sudah mulai digadang adalah Ridwan Kamil gitu. Nah, Ridwan Kamil pun sebetulnya masih punya potensi untuk menang, tetapi tidak mudah karena kalau Ridwan Kamil maju di Jakarta itu kan dia jadi penantangnya Anies, sehingga tidak sedikit usaha yang harus dilakukan. Di sisi lain Ridwan Kamil punya pilihan lain yang mungkin lebih mudah gitu, lebih menjamin, yaitu di Jawa Barat. Jadi memang itu tadi faktor strategis dari sisi partai harus diperhitungkan gitu. Tetapi kalau misalnya ternyata katakanlah Nasdem tidak mengusung Anies, lalu ternyata Anies bisa bergabung dengan PKB dan PDI Perjuangan, atau katakanlah PKB dan PDI Perjuangan kan cukup tuh. Ya, PKB dan PDI Perjuangan kan selama ini sering berkoalisi di tingkat nasional maupun di tingkat lokal. Itu tidak sulit dari segi partai. Dari segi figur, kalau PKB mencalonkan Anies, lalu PDI mencalonkan nama lain dari PDI juga, misalnya Andika atau nama lain, kan potensi menangnya menjadi besar. Ya. Sehingga Nasdem harus berhitung apakah lebih mengutamakan akan menang di Jakarta atau lebih mengutamakan untuk bersama pemerintahan ke depan di pemerintahan yang akan datang. Oke, partai-partai ini pilihannya agak sulit ya, karena Pilkada Jakarta ini akan sangat berpengaruh dengan peta politik nasional. Jadi salah-salah mengambil langkah itu akan berdampak pada kebersamaan bersama dengan pemerintahannya Prabowo Gibran nanti 5 tahun ke depan. Jadi peta politik nasional berpengaruh pada peta politik Pilkada Jakarta. Rifana, pilihannya menjadi tidak sulit kalau Aniesnya nggak maju misalnya, atau Ridwan Kamilnya nggak maju di Jakarta, atau dua-duanya nggak maju. Nah, pilihannya menjadi tidak sulit. Oke. Jadi kalau baik Anies ataupun RK tidak maju, itu peluangnya sama-sama besar ya untuk semua tokoh yang akan berkontestasi di Pilkada Jakarta. Tapi sampai saat ini belum ada tanda-tanda. Kita lihat nanti tanggal 29 Agustus seperti apa. Dan partai-partai tampaknya masih menimbang ataupun menghitung banyak resiko kalau mencalonkan Anies Baswedan dan juga mencalonkan tokoh-tokoh lainnya. Terima kasih 3 orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Ada Mas Jupiter, kemudian Pak Pantas dan juga Mas Jayadi. Sehat selalu Bapak-Bapak. Terima kasih. Terima kasih Terima kasih, Pak Pantas. Terima kasih Bang Jayadi.